Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Rumah Mbah Kiswoto. Cerita kali ini ditulis oleh Rianti_INK. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Akhirnya aku sampai juga di suatu tempat yang disebut dengan dermaga, karena dengan memang fungsinya itu sebagai tempat pemberhentian kapal. Setelah menempuh kurang lebih 3 jam perjalanan darat, tapi bukan kapal dan dermaga yang sesungguhnya, seperti yang sering aku lihat di Pelabuhan Merak. Aku segera turun dari bus yang membawaku dari terminal Ratu Basi ke tempat ini. Sebuah tempat yang panas dan gersang karena tidak ada satupun pohon besar tumbuh di sini. Lalu aku kemudian menuju tempat yang digunakan untuk menunggu kapal yang akan membawaku ke suatu tempat di mana aku ditugaskan sebagai bidan di desa itu. Setelah menyelesaikan sekolah kebidanan selama 1 tahun, PPB Program Pendidikan Bidan di sebuah SPK, Sekolah Perawat Kesehatan yang ada di kota provinsi. Sudah banyak orang yang sedang duduk menunggu. Aku kemudian mencari tempat duduk yang kosong dan segera menjatuhkan pantatku di sebuah kursi sambil memandang ke arah rawa, bukan laut seperti di Pelabuhan Merak. Beberapa jam aku menunggu kapal yang datang, tapi belum juga muncul. Matahari semakin tinggi dan udara tentu saja semakin panas. Rasa haus dan lapar mulai terasa, perutku mulai keroncongan minta diisi. Aku tidak membawa bekal tadi sebelum berangkat, karena dikira tidak lama menunggu seperti ini. Aku hanya membawa 1 botol air minum mineral 500 ml yang sudah habis diminum dari tadi. Mataku mengitari sekeliling dermaga, mencari penjual makanan dan minuman. Barangkali saja ada yang berjualan di tempat ini, karena memang sebuah tempat umum yang seharusnya banyak penjualnya. Tapi ternyata aku salah. Tidak terlihat ada satu orang pun yang berjualan di sini. Aku lalu beranjak dari duduk kemudian berdiri. Mungkin saja tidak terlihat olehku karena aku dalam posisi duduk tadi, pikirku. Kembali mataku memandang sekeliling tempat ini, tapi tidak ada seorang pun penjual makanan dan minuman di sini yang terlihat. Aku kembali duduk sambil menelan ludah yang terasa pahit. Tidak beberapa lama datang seorang laki-laki berpawakan tinggi besar, berusia sekitar 30 tahun. Dia meminta uang kepada kami yang sedang duduk menunggu untuk ongkos kapal yang ternyata akan datang sebentar lagi. Sebuah kapal terlihat dari kejauhan menuju ke arah dermaga. Aku bernapas dengan lega. Akhirnya akan sampai juga di tempat tugas. Setelah beberapa jam lamanya seperti berada di dalam oven, panas dan juga gerah. Aku mengernyitkan keningku ketika kapal yang terlihat dari kejauhan itu sudah mendekat ke dermaga, sangat jauh dari bayanganku. Dikira kapal seperti yang sering terlihat di Pelabuhan Merak, atau setidaknya seperti kapal cepat karena berukuran kecil. Kapal yang datang ini sebuah kapal otop, yang kalau mesinnya dinyalakan akan berbunyi tok-tok-tok seperti itu. Mataku membeliak karena merasa kaget dengan apa yang terlihat. Ya Allah, sebenarnya aku berada di planet yang mana? Tentu saja aku sangat heran, karena baru pertama kali melihat dan naik kapal otok seperti ini. Aku menarik napas panjang sambil bergumam dalam hati. Sebenarnya, aku mau bertugas ke daerah mana?
Satu persatu para penumpang naik kapal otok itu, dan kemudian termasuk aku di dalamnya. Kapal yang berukuran kecil harus menampung semua penumpang yang ada di dermaga. Jadilah kami semuanya ada yang berdiri. Nah, kemudian berdesakan seperti ikan yang sedang dipepes berjajar. Ingin rasanya aku menangis. Sudahlah, perut rasa lapar, masih harus mencium beberapa aroma yang ada. Ya, kejutan apa lagi yang akan aku dapati selanjutnya? Menjelang maghrib, kapal yang aku tumpangi baru sampai di sebuah dermaga yang bentuknya sama persis dengan dermaga sebelumnya saat berangkat tadi. Hanya bedanya di sini tidak ada tempat untuk menunggu kapal seperti yang ada di dermaga sebelumnya. Para penumpang turun satu persatu. Aku bernapas dengan lega. Akhirnya selesai juga perjalanan yang sangat menyiksa. Kedua kaki rasanya sangat pegal dan seperti mau patah. Karena selama dalam perjalanan yang begitu jauh, aku berdiri tidak sedetik pun bisa duduk. Ya karena memang tempatnya yang tidak memungkinkan. Aku lalu berjalan ke atas karena dermaganya terletak di bawah, dan berusaha menanyakan lokasi alamat desa tempat tugasku kepada seorang bapak yang kutemui. Penumpang yang lain sudah mulai pulang ke rumah. Dermaga mulai sepi karena memang hari sudah senja kala itu. Wah, Puskesmas Sumber Waras masih jauh dari sini, Mbak. Naik ojek saja biar cepat sampai sebelum malam, kata bapak itu setelah membaca kertas bertuliskan alamat yang aku perlihatkan padanya. Di mana saya bisa dapat tukang ojek ya, Pak? Tanyaku. Bapak itu lalu kemudian menoleh ke kiri dan kanan, mencari tukang ojek untuk mengantarku ke tempat tujuan. Sebentar, Mbak. Nanti juga lewat sini ojeknya. Mungkin masih pada ngantar yang pulang tadi, kata si bapak. Setelah beberapa waktu tidak ada ojek yang lewat. Hari mulai gelap. Hanya tinggal beberapa orang saja masih ada di dermaga. Mungkin mereka sedang menunggu jemputan atau menunggu ojek sepertiku. Aku masih khawatir karena berada di tempat asing sendirian, tanpa orang yang aku kenal. Saat mulai gelisah, tiba-tiba datang seseorang mengendarai sepeda motor mendekati kami. Nah, Mbak, naik ojek sini aja, Mbak. Biar cepat, nanti keburu malam kamu, kata si bapak. Oh iya, Pak, terima kasih. Aku segera naik ojek itu setelah bapak tadi memberitahu alamat Puskesmas Sumber Waras yang menjadi tujuanku ke abang ojeknya. Aku tidak tahu jalan mana yang akan kami lalui ataupun yang sudah kami lalui juga. Karena hari sudah malam dan keadaan sepanjang jalan itu gelap. Hanya cahaya lampu dari sepeda motor yang menerangi jalan. Jalan yang kami lalui masih berupa tanah. Sepanjang jalan hanya kebun dan juga semak belukar, tidak ada satupun kendaraan yang berpapasan dengan kami. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan akan bertugas ataupun ditugaskan di tempat seperti ini. Menurutku, daerah yang sedang kulalui adalah sebuah hutan. Ada rasa khawatir yang datang tiba-tiba. Pak, apa masih jauh Puskesmas Sumber Warasnya? Tanyaku penasaran. Karena perasaanku, ya kami sudah menempuh perjalanan lumayan jauh, tapi belum sampai juga ke tempat yang kami tuju. Lumayan, Mbak, puskesmasnya itu ada di ujung desa sana, jawab bapak tukang ojek itu. Aku menarik napas panjang. Ya Allah, sebetulnya aku ini sedang berada di belahan bumi yang mana? Mimpi pun aku tidak pernah, sama sekali tidak pernah terpikirkan olehku sebelumnya, jika ternyata ada dunia nyata yang seperti ini. Badanku benar-benar rasanya remuk. Semua tulang seperti terlepas dari engselnya. Lelah, letih, dan entah apa lagi namanya untuk menggambarkan betapa aku sudah tidak berdaya. Mbak, sudah sampai nih, Mbak. Ini Puskesmas Sumber Warasnya, kata bapak tukang ojek, membuatku sedikit sumringah. Oh iya, Pak, terima kasih, Pak.
kataku sambil turun lalu membayar ongkos ojek yang dia minta. Setelah itu si bapak langsung pergi lagi. Aku lalu menuju salah satu bangunan yang ada di sebelah kiri puskesmas. Sepertinya perumahan pegawai. Hanya lampu petromak yang aku lihat sebagai penerangan. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam sembari mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Terdengar suara orang menjawab salam dari dalam. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Tampak seorang ibu berusia sekitar 40 tahun dari balik pintu. Disusul dua orang anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar 10 dan 6 tahun. Ada apa, Mbak? Mbak siapa? Tanya si ibu. Yang belakangan aku tahu dia bernama Bu Narti, istri Pak Warno, staf TU Puskesmas Sumberwaras yang menempati perumahan Puskesmas itu. Saya Penny, Bu. Saya bidan desa yang baru. Maaf mengganggu ya, Bu. Saya kemalaman di jalan. Tadi lama nunggu ojeknya, Bu. Jawabku sambil memperkenalkan diri. Oh, ayo mari masuk, Mbak. Kata Bu Narti seraya menggandeng tanganku mengajak masuk ke rumahnya. Bu Narti lalu mempersilahkan aku duduk. Pak, Bapak, ini loh Pak, ada Mbak Penny, bidan baru yang mau tugas di sini. Kata Bu Narti setengah berteriak memanggil suaminya. Beberapa menit kemudian muncul dari dalam seorang bapak berumur sekitar setengah abad. Dia lalu duduk di sebelah Bu Narti. Saya Warno, staf TU Puskesmas, Mbak. Kata Pak Warno memperkenalkan diri. Kami lalu berbincang sebentar saling berkenalan. Pak Warno sudah 1 tahun dinas di Puskesmas Sumberwaras. Dia dan istri serta kedua orang anaknya menempati perumahan Puskesmas itu. Kata Pak Warno, desa Pasar Batang, desa yang nantinya akan aku tinggali, terletak di lokasi yang berbeda. Masih lurus menempuh perjalanan sekitar 3 jam lagi dari Puskesmas Sumberwaras. Malam ini Mbak Penny tidur di perumahan dokter saja dulu yo. Kebetulan Dokter Ahmad sedang pulang. Ada 2 orang perawat yang juga tinggal di sana. Besok pagi baru diantar ke desa Pasar Batang, kata Pak Warno. Iya Pak, terserah gimana baiknya saja, kataku. Aku lalu diantar Pak Parno menuju ke perumahan dokter yang letaknya di sebelah kanan Puskesmas. Sampai di sana terlihat 2 orang laki-laki yang sedang duduk di teras. Dad, ini Pak Penny, bidan yang mau tugas di desa Pasar Batang. Tapi karena malam, jadi saya suruh tidur di sini saja dulu. Ya, kamar Dokter Ahmad kosong kan? Besok pagi baru diantar ke desa, kata Pak Warno. 2 orang laki-laki itu bernama Kak Dedi dan Kak Hendi. Mereka adalah perawat. Setelah mengobrol beberapa saat, Pak Warno pamit pulang. Titip Mbak Penny yo, jangan dinakali, kata Pak Parno bergurau tentu saja. Dia terkekeh disambut oleh Kak Dedi dan Kak Hendi. Kak, aku mau numpang mandi dulu dong. Badanku lengket semua nih. Seharian kena debu di jalan, kataku setelah Pak Warno pulang. Kak Dedi lalu memberitahu di mana letak kamar mandi. Segera aku mandi. Meskipun sudah malam, tapi terasa sangat segar karena seharian badanku tidak tersentuh oleh air. Pen, sudah makan apa belum kamu? Kalau belum, itu ada mie sama telur. Maklum sajalah, namanya juga di kampung, yang ada cuma itu, kata Kak Hendi. Setelah aku selesai mandi dan berganti pakaian, aku lalu masak mie instan dicampur telur, terasa nikmat sekali. Mungkin karena aku sangat lapar. Aku makan sambil mengobrol dengan Kak Dedi dan Kak Hendi. Seperti halnya Pak Warno, mereka juga sudah 1 tahun bekerja di Puskesmas Sumberwaras dan menempati perumahan dokter. Kak, aku tidur dulu ya. Mau ngelurusin kaki, badanku pegel dan capek banget nih. Pamitku pada kedua kakak perawat itu. Setelah selesai makan, aku lalu kemudian menuju kamar dan mengunci pintunya.
Setelah itu merebahkan badan di kasur dan tidak lama kemudian aku sudah tertidur dengan pulas. Keesokan harinya sekitar pukul 6 pagi aku diantar oleh Kak Hendy ke desa Pasar Batang, tempat di mana aku akan tinggal dan bertugas sebagai bidan desa di sana. Kami naik sepeda motor menuju ke sana. Kata Pak Warno sebaiknya aku langsung ke rumah Pak Kepala Desa agar segera dicarikan tempat untuk ditinggali. Maka kami pun segera menuju rumah Pak Kepala Desa Pasar Batang. Sama seperti tadi malam, sepanjang perjalanan yang kami lewati hanya berupa semak belukar dan jalan tanah tentu saja. Persis seperti di dalam hutan. Aku seperti sedang berada di dalam mimpi karena baru mengetahui ada tempat seperti ini. Bahkan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Masih jauh nggak, Kak? Tanyaku pada Kak Hendy, karena perasaanku kami sudah jauh sekali dan lama sekali menempuh perjalanan, tapi belum juga sampai di tempat yang kami tuju. Pantatku sudah panas sekali rasanya duduk di atas jok motor itu. Badanku pun sudah mulai terasa pegal-pegal. Kenapa memangnya? Kamu capek ya? Nanti juga kamu akan terbiasa kalau sudah tinggal lama di sini. Aku juga dulu gitu. Rasanya jauh banget jarak desa Pasar Batang sama Puskesmas Sumber Waras, kata Kak Hendy. Iya, Kak. Dari kemarin aku di jalan nggak istirahat ya sama sekali. Cuma semalam aja tidur tadi. Itu juga cuma beberapa jam karena tidurnya juga udah larut malam. Bentar lagi sampai kok. Kalau kamu mau tidur, tidur aja. Biar nanti pas bangun udah sampai di rumah Pak Kades. Sembarangan aja suruh tidur di atas motor, yang ada juga jatuh. Kak Hendy terkekeh mendengar ucapanku. Kami lalu saling diam. Setelah itu Kak Hendy menambah kecepatan laju sepeda motornya agar kami bisa segera sampai di rumah Pak Kades desa Pasar Batang. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dan melelahkan, akhirnya kami sampai di rumah Pak Kades desa Pasar Batang. Sebuah rumah yang sederhana dengan cat dinding berwarna hijau. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam bersamaan seraya mengetuk pintu. Beberapa saat kami menunggu, tidak ada yang menjawab salam kami. Kak, nggak ada orangnya mungkin, Kak? Sepi banget, kataku. Kak Hendy lalu berusaha melihat ke dalam melalui kaca jendela. Setelah itu dia menoleh ke kiri dan kanan, mungkin mencari orang yang bisa ditanyai. Assalamualaikum. Kembali Kak Hendy mengulangi mengucap salam dengan suara yang lebih keras, juga sambil mengetuk pintu, tapi tidak juga terdengar ada yang menjawab salam kami. Kita tunggu sebentar dulu di sini. Siapa tahu Pak Kades sedang keluar, kata Kak Hendy. Dia lalu duduk di kursi yang ada di teras rumah Pak Kades. Aku mengikutinya, duduk di sebelah Kak Hendy. Aku melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jarum jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 pagi. Ternyata betul, selama 3 jam kami menempuh perjalanan. Mungkin kalau jalan beraspal tidak akan sampai selama itu, karena kami bisa menambah kecepatan laju sepeda motor tanpa harus merasa khawatir ada kayu besar yang menghalangi kami. Sekitar setengah jam kami menunggu datang sepasang laki-laki dan perempuan dari arah depan dengan mengendarai sepeda motor. Kata Kak Hendy, mereka adalah Pak Kades dan juga istrinya. Wah, ada tamu jauh rupanya. Sudah lama ya nunggunya. Maaf ya, kami tadi baru dari ladang, kata Pak Kades yang bernama Pak Yatin sambil tersenyum. Dia dan istrinya lalu menyalami Kak Hendy dan aku secara bergantian. Setelah mengobrol sebentar, Kak Hendy lalu mengutarakan maksud kedatangan kami. Ini Pak, Bu Penny Pak, Bu. Dia bidan desa yang ditugaskan di desa Pasar Batang. Jadi dia memang harus tinggal di desa, enggak kerja di Pukes, kata Kak Hendy. Pak Kades Yatin manggut-manggut.
Jadi Ibu Penny rencananya mau tinggal di rumah warga atau mau mencari rumah sendiri untuk ditempati? Tanya Pak Yatin. Ya saya sih inginnya tinggal di rumah sendiri Pak, bukan di rumah warga, karena saya ingin membuat Polindes, pondok bersalin desa, agar ibu-ibu hamil yang rumahnya jauh bisa melahirkan di sana, kataku. Tidak lama kemudian Bu Kades datang dengan membawa nampan berisi 3 gelas air teh hangat dan sepiring singkong goreng. Ayo minum dulu, Pak Mantri, Bu Bidan, dicicipi juga kuenya. Di kampung yang ada ya cuma singkong, Bu Bidan, kata Bu Kades mempersilahkan. Aku dan juga Kak Hendi lalu minum air teh yang disuguhkan. Bu Kades selalu duduk di sebelahku. Bu, itu rumah sebelah punya Mbak Kiswoto, kira-kira boleh nggak kalau ditembung atau ditanyakan untuk tinggal Bu Bidan? Tanya Pak Yatin pada istrinya. Ya kurang tahu juga ya Pak, tapi nanti coba Ibu tanyakan ke anaknya si Marlan, jawab Bu Kades. Ini ada rumah kosong sebelah rumah, lumayan besar, tapi nggak tahu boleh disewa atau enggak. Kalau boleh nanti Bu Bidan tinggal saja di situ, biar nggak jauh dari mana-mana. Posisinya itu benar-benar pas di tengah-tengah itu, kata Pak Kades. Anak Mbah Kiswoto, jauh nggak rumahnya Pak? Apa nggak sebaiknya kita tanyakan saja sekarang, mumpung masih siang, biar bisa langsung dibersihkan, kata Kak Hendi. Ya nggak jauh sih, nanti biar ibunya saja yang nyusul si Marlan ke sini. Rumah itu meskipun kosong, tapi selalu dibersihkan setiap hari sama anaknya. Jadi nanti Bu Bidan tinggal masuk saja, kata Pak Yatin. Bu Kades selalu pamit untuk memanggil anak Mbah Kiswoto yang bernama Marlan. Tidak lama kemudian Bu Kades datang dengan seorang laki-laki berumur sekitar 40 tahun. Setelah dia duduk, Pak Kades selalu mengutarakan keinginannya untuk menyewa rumah Mbah Kiswoto yang akan digunakan sebagai tempat tinggalku. Gimana Lan, boleh nggak itu rumah bapakmu ditempati Bu Bidan? Ini Ibu Bidan Penny yang akan tinggal di situ dan bertugas di desa Pasar Batang, tanya Pak Yatin. Wah, nggak usah nyewa Pak, silakan saja ditempati. Saya malah senang kalau ada yang ngurus rumah itu, jadi nggak kosong lagi, kata laki-laki yang dipanggil Marlan itu. Nah, Pak Mantri, Bu Bidan, sudah dengar sendiri kan dari anak yang punya rumah? Nggak perlu nyewa, silakan ditempati, kata Pak Yatin padaku dan Kak Hendi. Terima kasih banyak sebelumnya Pak, kataku. Kami lalu menuju rumah Mbak Kiswoto yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah Pak Yatin. Sementara Marlan mengambil kunci rumah Mbak Kiswoto, aku melihat-lihat sekeliling rumah itu. Rumah yang lumayan besar, meskipun bangunannya masih berupa papan, terlihat bersih dan rapi. Pasti Pak Marlan orangnya rajin, aku membatin. Ketika sedang melihat-lihat di halaman belakang, aku melihat seorang perempuan yang sedang menyapu, mungkin istri Pak Marlan, pikirku. Aku lalu berjalan menghampiri perempuan itu. Penny, Penny, terdengar suara Kak Hendi memanggilku setengah berteriak. Aku lalu mengurungkan langkah menghampiri perempuan itu. Iya Kak, aku sedang di belakang, kataku sambil sedikit berlari menuju ke depan. Pintu rumah sudah dibuka, kami segera masuk dan memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Ternyata semua perabotan masih lengkap. Aku tinggal masuk saja, tanpa harus membawa apapun selain pakaian ganti dan keperluan untuk berpraktik tentu saja. Di ruang tamu yang berukuran sekitar 9 meter persegi, terdapat satu set kursi tamu dan meja. Bentuknya sangat klasik dan khas zaman dulu. Juga ada lemari buffet berukuran sedang yang tingginya hanya sekitar 1 meter. Bentuknya juga klasik sekali. Di dalam lemari itu tersusun tea set sebanyak 3 macam, 1 lusin gelas beserta tatakannya, dan bermacam hiasan patung yang terbuat dari porselen. Semua bentuk dan modelnya klasik, tapi mempunyai ciri khas. Ada 3 buah kamar di dalam rumah ini. Kamar depan berisi sebuah dipan,
lemari pakaian, dan meja kursi. Sama seperti di ruang tamu, semua perabotan yang ada di kamar ini pun bentuk dan modelnya sudah kuno. Aku bisa memakai kamar ini untuk ruang praktik, pikirku. Di belakang ruang tamu ada kamar utama. Ukurannya lebih besar dari dua kamar yang lain. Terdapat ranjang dengan ukuran nomor 2, lemari baju 2 pintu, dan sebuah sofa meja. Kemudian di sebelah kamar utama ada kamar lagi yang ukurannya sama dengan kamar depan. Hanya di kamar ini ada 2 buah dipan dan lemari baju. Tidak ada meja dan kursi, kebetulan ada 2 buah dipan di sini yang bisa aku pakai untuk tempat melahirkan. Aku membatin seperti itu. Semua perabotan yang ada di rumah ini aku lihat terbuat dari kayu jati, terlihat kokoh dan anggun, meskipun modelnya sudah kuno. Di paling belakang adalah dapur, ruangannya lumayan luas, 2 kali lebih luas dari kamar tamu. Di dapur terdapat 2 buah pintu, satu pintu menuju ke sumur, kamar mandi dan WC terletak di luar rumah. Dan ada satu lagi menuju keluar, dan ada jemuran juga, dan tempat untuk mencuci di dekat sumur. Di atas ada loteng. Kata Pak Marlan, loteng itu digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai. Meskipun tidak ditempati, tapi kulihat rumah ini lumayan bersih, baik lantai maupun perabotan yang ada. Mungkin karena sering disapu dan dibersihkan oleh keluarga Pak Marlan, pikirku. Gimana Bu Bidan? Apa cocok dengan keinginan Bu Bidan rumahnya? Tanya Pak Yatin. Setelah kami selesai melihat seluruh ruangan yang ada di rumah Mbah Kiswoto. Iya Pak, sepertinya saya cocok sekali dengan rumah ini, jawabku antusias. Syukurlah kalau Bu Bidan cocok dengan rumah ini, jadi saya nggak perlu lagi untuk setiap saat membersihkan. Ya karena sudah ada yang menempati, kadang saya nggak sempat karena banyak kerjaan yang lain, kata Pak Marlan. Kami lalu berbincang sebentar di ruang tamu. Dan tidak lama kemudian, Pak Yatin dan Pak Marlan pamit pulang. Tidak lupa aku mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada mereka berdua. Akhirnya langsung dapat rumah. Enak lagi, udah tinggal masuk, kata Kak Hendy. Iya Kak, alhamdulillah. Tapi nanti aku ikut lagi ke puskes induk ya, kataku. Mau ngapain lagi? Ya maupun obat dan segala macamnya untuk keperluan aku praktik di sini. Itu sih gampang. Kamu tulis saja, nanti aku kasih ke Pak Warno sama Dokter Ahmad. Kalau udah dapat, nanti aku antar ke sini. Daripada kamu bolak-balik malah capek, kata Kak Hendy. Oh ya udah kalau gitu. Makasih banyak ya Kak, sudah bantuin. Sebentar ya Kak, aku mau ke kamar mandi dulu. Aku lalu beranjak dari duduk menuju ke belakang. Saat tiba di dapur, aku melihat sekelebat bayangan di luar karena pintunya yang terbuka. Dengan rasa penasaran, aku menuju ke pintu lalu melihat keluar. Tapi tidak kulihat siapapun di luar sana. Mungkin tadi aku salah lihat. Aku lalu menutup pintu itu dan menuju ke kamar mandi. Penny, aku pulang dulu ke puskesmas ya. Takut hujan nanti malah gak bisa pulang. Mana catatan barang sama obat yang kamu butuhkan, kata Kak Hendy. Setelah beberapa saat kami selesai mengobrol. Oh iya Kak, sebentar aku tulis dulu, kataku. Aku kemudian menulis nama beberapa macam obat dan barang yang aku butuhkan untuk keperluanku membuka praktik di desa Pasar Batang. Ini Kak, beberapa obat sama barang yang aku perlukan untuk praktik di sini, kataku sembari menyerahkan selembar kertas berisi catatan nama obat dan barang kepada Kak Hendy. Kak Hendy lalu membaca tulisan di kertas itu sekilas. Dia kemudian pamit pulang ke puskesmas Sumber Waras. Aku mengantarnya sampai di pintu depan. Begitu Kak Hendy pulang, aku langsung membereskan barang-barang yang aku bawa, menyusun dan menata baju di dalam lemari baju yang ada di kamar tidur tengah, karena rencanaku akan menempati kamar itu. Setelah selesai, aku segera ke belakang akan memasak air dan memasukkannya ke termos, agar ketika ada tamu yang berkunjung, aku tidak perlu lagi merebus air untuk membuat minuman. Sampai di dapur, aku mendengar suara
kerekan timba untuk mengambil air bersih di rumah ini masih menggunakan sebuah sumur yang dikerek dengan timba. Seperti ada orang yang sedang mengambil air, terdengar sangat jelas sekali di telingaku. Aku mengernyitkan dahi, tapi tidak jadi menyalakan kompor minyak. Siapa ya yang menimba air? Segera aku melangkah ke arah sumur dan membuka pintu belakang, tapi tidak terlihat siapapun di sana. Aku perhatikan kerekan timba dan embernya pun tidak bergerak. Padahal tadi terdengar sangat jelas di telinga. Masa iya sih aku salah dengar? Rasanya tidak mungkin, karena jarak dapur ke sumur itu sangat dekat. Hanya terhalang sebuah pintu untuk keluar masuk. Tidak mau memikirkan hal itu lebih lama, aku segera menyalakan kompor minyak untuk merebus air. Setelah air masak, aku berencana akan pergi ke warung untuk membeli keperluan makananku. Aku langsung memasukkan air yang sudah mendidih ke dalam sebuah termos lalu mematikan kompornya. Setelah itu, aku lalu pergi ke warung untuk membeli persediaan makanan. Sebelumnya, mampir ke rumah Pak Yatin dulu untuk menanyakan nih, lokasi warung ada di mana. Bu, warung di mana ya? Tanyaku pada Bu Kades yang sedang duduk di teras. Itu yang rumah paling ujung jalan ini, Bu. Mau saya antar atau tidak? Gak usah, Bu, terima kasih. Bisa sendiri saja kok sambil jalan dan lihat keadaan di sini, kataku sambil berlalu dari rumah Bu Yatin menuju warung. Sekitar 150 meter aku sampai di warung yang dimaksud oleh Bu Kades tadi. Bangunan warungnya itu lumayan besar, dan kulihat menjual bermacam-macam barang dagangan. Aku lalu membeli beras, minyak tanah, minyak makan, gula, kopi, teh, garam, bumbu dapur, mie instan, dan beberapa macam makanan kecil serta kue-kue. Ibu penjual warung terlihat agak heran aku berbelanja sebanyak itu. Maaf mbak, mbak orang baru ya? Belanjanya banyak amat, seperti yang baru datang, tinggal di mana? Tanya ibu penjual warung tersebut setelah menghitung jumlah semua belanjaanku. Belakangan aku tahu dia bernama Bu Legi. Aku tersenyum. Iya bu, saya baru datang tadi pagi. Saya bidan yang akan bertugas di desa ini bu. Wah, alhamdulillah kalau sudah ada bidan di sini. Jadi kalau saya mau suntik KB, nggak usah jauh-jauh ke puskes Sumber Waras. Bu Legi ini lalu memasukkan semua barang belanjaan ke dalam sebuah kardus, kecuali minyak tanah. Bu bidan tinggal di mana? Biar nanti barang belanjaannya diantar anak saya pakai motor, kata Bu Legi setelah selesai memasukkan semua barang-barang. Saya tinggal di rumah orang tua Pak Marlan, Bu. Di rumah Mbak Kiswoto maksudnya? Tanya Bu Legi sambil bergidik. Aku kemudian mengernyitkan kening melihat apa yang dilakukan Bu Legi. Kenapa dia bergidik seperti itu? Bu, maaf, tadi saya lihat ibu kok bergidik itu. Waktu saya bilang saya tinggal di rumah Mbak Kiswoto, memangnya kenapa ya Bu? Tanyaku pada Bu Legi karena penasaran. Bu Legi tersenyum agak kikuk, dia salah tingkah. Oh, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa Bu Bidan, jawabnya sambil mengikat kardus berisi barang belanjaanku dengan seutas tali rafia. Aku tersenyum mendengarnya. Aku yakin Bu Legi tadi itu berbohong. Pasti ada yang dia sembunyikan. Dia pasti mengetahui sesuatu tentang rumah Mbak Kiswoto yang aku akan tempati itu. Tapi aku tidak lagi menanyakan hal itu pada Bu Legi. Mungkin saja memang dia tidak ingin mengatakan hal itu kepadaku. Oh, saya kira ada apa Bu? Kalau begitu saya permisi pulang ya Bu, kataku sambil membawa jerigen berisi minyak tanah dan keluar dari warung Bu Legi. Iya Bu Bidan, nanti barangnya biar diantar anak saya ke rumah Mbak Kiswoto, kata Bu Legi. Sepanjang jalan aku memikirkan apa yang kulihat tadi. Saat Bu Legi bergidik waktu itu, aku bilang aku tinggal di rumah Mbak Kiswoto. Ada apa ya dengan rumah itu? Apa sebenarnya yang sudah terjadi di rumah itu?
Sesamanya aku di halaman depan rumah Mbah Kiswoto, aku melihat seorang perempuan yang sedang menyapu di halaman belakang rumah. Itu kan perempuan yang tadi aku lihat waktu pertama kali datang ke sini. Siapa dia ya? Apa istrinya Pak Marlan? Bu Bidan sudah pulang dari warungnya? Tanya Bu Kades. Dia berjalan kemudian menghampiriku. Di tangannya membawa sebuah kantong plastik yang langsung diberikan kepadaku begitu dia sampai di dekatku. Iya Bu, baru saja sampai loh. Apa ini Bu? Tanyaku sambil menerima kantong plastik berwarna hitam itu. Ini singkong sama ubi Bu, tadi saya ngambil di belakang rumah, jawab Bu Kades. Makasih ya Bu, kok malah jadi ngerepotin. Yuk main ke rumah baru saya Bu, kataku sembari terkekeh. Bu Kades ikut terkekeh mendengar candaanku. Kami lalu masuk ke rumah setelah aku membuka kunci pintunya. Silakan masuk Bu, saya mau naruh minyak sama plastik ini dulu ke belakang yuk, kataku sambil berjalan menuju ke dapur. Iya Bu Bidan. Aku lalu menaruh jerigen berisi minyak tanah di sudut ruangan dapur. Sedangkan plastik berisi singkong dan ubi pemberian Bu Kades aku taruh di dekat tungku. Setelah itu, aku bermaksud akan kembali ke depan saat tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan di sumur. Aku tertegun sejenak. Bayangan siapa ya tadi? Apa ada orang di luar? Aku lalu membuka pintu yang menuju ke sumur, tapi tidak ada siapapun yang kulihat di sana. Tiba-tiba aku merinding, bulu kutuku berdiri. Cepat-cepat aku masuk lagi dan menutup pintunya. Lalu kembali ke ruang tamu menemui Bu Kades. Bu, maaf ya Bu, saya nggak buatin minum, gula sama tehnya belum diantar, kataku lalu duduk di samping Bu Kades. Nggak apa-apa Bu Bidan, nggak usah repot-repot, kayak tamu jauh aja, kata Bu Kades. Kami lalu mengobrol, saling memperkenalkan diri masing-masing. Dari cerita Bu Kades aku tahu kalau dia dan Pak Kades sudah sekitar 40 tahun tinggal di desa Pasar Batang. Sejak mereka masih kanak-kanak, mereka dulu ikut kedua orang tua masing-masing bertransmigrasi ke sini. Berarti desa Pasar Batang sudah ada cukup lama juga ya Bu? Tapi masih banyak banget hutan di sini, kataku. Itu karena yang punya lahan nggak mau nggarap Bu, jadinya terbengkalai. Kalau saja masyarakat desa sini mau menggarap lahan mereka ya, pasti sudah nggak akan ada hutan lagi. Bapaknya anak-anak sudah sering ngajak masyarakat agar mau menggarap lahan mereka, tapi mereka malah lebih senang kerja jadi kuli bangunan daripada jadi petani, kata Bu Kades panjang lebar. Aku manggut-manggut mendengar cerita Bu Kades. Pantas saja di sepanjang jalan yang aku lalui tadi pagi itu dengan Kak Hendy, hanya semuanya itu berupa semak belukar. Kemudian terdengar pintu diketuk. Saat aku masih mengobrol dengan Bu Kades, aku beranjak dari duduk lalu berjalan menuju pintu. Nampak seorang laki-laki membawa kardus belanjaanku di depan pintu. Bu, saya disuruh emak ngantar barang ini, kata laki-laki itu, yang ternyata adalah anak dari Bu Leki, pemilik warung itu. Oh iya Mas, makasih ya, tolong ditaruh di dalam saja. Anak Bu Leki diam saja. Kulihat dia malah bengong. Aku lalu menepuk pundaknya. Mas, kok malah bengong? Tolong ditaruh di dalam kardusnya, kataku. Anak Bu Leki terkejut. Oh iya Bu. Dia lalu menaruh kardus berisi belanjaanku di ruang tamu di dekat buffet. Setelah itu dia lalu buru-buru keluar dari rumah Mbah Kiswoto dan menuju motornya, kemudian pergi meninggalkan halaman rumah Mbah Kiswoto tanpa mengatakan apapun. Bahkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah mengantarkan barang belanjaanku. Aku mengernyitkan kening melihat tingkahnya. Merasa heran tentu saja, ada apa dengan anak Bu Leki tadi ya? Kenapa dia seperti orang yang ketakutan? Itu anak Bu Leki kenapa ya Bu? Kok seperti orang yang ketakutan gitu? Tanyaku pada Bu Kades sambil membawa kardus berisi barang belanjaanku tadi ke belakang. Bu Kades membantuku membawakan kardus yang lumayan berat itu.
Ketakutan gimana, Bu? Tanya Bu Kades setelah kami sampai di dapur. Gak tahu juga saya. Tadi habis naruh kardus ini di ruang tamu kok buru-buru pergi. Gak ngomong apa-apa lagi. Saya sampai belum sempat ngucapin terima kasih, kataku. Bu Kades diam saja mendengar ucapanku. Dia lalu duduk di kursi makan yang ada di dapur, sementara aku membongkar isi kardus dan menyusun barang-barang itu di rak yang ada di dekat rak piring. Bu, mau saya buatkan teh nggak? Saya udah rebus air kok, tinggal luangin. Nggak usah repot-repot, Bu Bidan, kata Bu Kades. Tapi aku masih tetap membuat 2 gelas air teh hangat, lalu menaruhnya di meja makan beserta sepiring kue yang aku beli tadi. Ayo Bu, diminum dulu air tehnya, sama dicicipi kuenya, kataku. Kami lalu kembali berbincang sembari minum air teh dan makan kue. Menjelang waktu zuhur, Bu Kades pamit pulang. Sering-sering main kesini ya Bu, biar saya ada temannya, kataku sebelum Bu Kades meninggalkan halaman depan rumah Mbah Kiswoto. Aku kemudian masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian rumah. Setelah itu mengambil air wudhu dan mendirikan sholat zuhur. Setelah sholat, aku menyapu dan mengepel seluruh ruangan rumah ini. Cukup melelahkan karena bangunan rumah Mbah Kiswoto lumayan luas juga. Sekitar 1 jam aku baru selesai membersihkan lantai rumah ini. Aku lalu duduk di sebuah kursi yang ada di teras depan melepas lelah, sambil pandangan mataku mengawasi keadaan sekeliling rumah Mbah Kiswoto. Suasana sangat sepi, hanya ada 2 rumah yang berdiri di sini, rumah Pak Kades dan rumah Mbah Kiswoto. Sedangkan rumah yang lain letaknya agak berjauhan dengan rumah yang kutempati. Sekeliling rumah ditanami bermacam pohon, buah, dan bunga yang sepertinya tumbuh sendiri tanpa ada yang menanam. Di samping kiri kanan rumah Mbah Kiswoto ada pohon jambu air, jambu batu, dan mangga. Aku lihat di bawah pohon itu berserakan daun yang jatuh. Pasti karena Pak Marlan dan keluarganya belum sempat menyapu, pikirku. Aku berencana besok pagi saja akan membersihkan halaman luar rumah Mbah Kiswoto, menyapu dan kemudian membakar sampah daun yang jatuh. Saat ini aku benar-benar sudah terlalu lelah dan merasa belum cukup beristirahat. Sedang istirahat, Bu. Samar-samar aku mendengar ada suara orang yang menyambaku. Perlahan aku membuka mata. Ya Allah, ternyata aku tertidur di kursi. Mungkin saking ngantuk dan capeknya, ditambah dengan semilir angin yang berhembus, membuat mataku tidak bisa menahan kantuk. Nampak di depanku seorang perempuan sedang berdiri di luar teras. Aku mengucek-ngucek mata, siapa tahu sedang bermimpi. Tapi tidak, aku tidak sedang bermimpi. Aku merasakan sakit saat mencubit lengan kiriku. Maaf, saya sampai nggak tahu kalau ada tamu, kataku sambil membetulkan letak dudukku. Nggak apa-apa, Bu. Saya yang minta maaf sudah mengganggu istirahat Bu Bidan. Mari Bu, saya pulang dulu, kata perempuan itu lalu berjalan menuju ke belakang rumah Mbah Kiswoto. Sebelum akhirnya aku sepenuhnya sadar. Oh, berarti di belakang rumah ini ada rumah. Syukurlah kalau begitu. Berarti aku nggak hanya tinggal berdua dengan rumah Pak Kades. Tapi dia siapa ya? Seperti perempuan yang menyapu di halaman belakang rumah ini tadi pagi. Meskipun aku tidak melihat wajahnya, tapi baju yang dipakai perempuan tadi itu sama dengan yang dipakai oleh perempuan yang aku lihat sedang menyapu di belakang tadi pagi. Apa rumah Pak Marlan ada di belakang rumah ini? Terus dari mana dia tahu kalau aku adalah seorang bidan? Bukankah aku belum memperkenalkan diri selain kepada Pak Kades dan istrinya juga Pak Marlan? Apa perempuan tadi itu betul istrinya Pak Marlan? Bermacam pertanyaan singgah di kepala. Karena rasa penasaran, aku bangkit dari duduk dan berjalan ke belakang rumah, bermaksud akan mengikuti perempuan itu. Aku benar-benar ingin tahu dia itu siapa dan tinggalnya di mana. Tapi sampai halaman belakang, aku tidak melihat lagi sosok perempuan itu. Aku berusaha mencari dengan mengedarkan pandangan ke seluruh sudut yang ada di halaman belakang rumah Mbah Kiswoto. Tapi hasilnya nihil. Aku tidak melihat siapapun di sana.
Sejenak aku tertegun ketika melihat ada bekas sapu lidi di tanah di bawah pohon coklat yang tumbuh di belakang rumah ini ataupun di halaman belakang. Ternyata Pak Marlan dan istrinya sangat rajin menanam pohon coklat dan merawatnya, pikirku. Aku lalu kembali ke teras depan, duduk di kursi hingga menjelang waktu asar. Selama aku duduk tadi itu, tidak ada satupun orang yang lewat di depan rumah Mbah Kiswoto. Hanya seorang perempuan tadi yang entah itu siapa, belum aku ketahui identitasnya secara pasti. Aku lalu mendirikan sholat asar. Setelah itu aku pergi mandi. Ketika aku sedang berada di kamar mandi, aku mendengar suara air seperti ada orang yang sedang mandi di kamar mandi yang satunya. Kamar mandi di rumah ini memang ada 2 buah yang letaknya bersebelahan. Aku tercekat, jantungku berdetak tidak karuan. Siapa gerangan yang sedang mandi itu? Aku menajamkan pendengaran sambil merasa takut tidak karuan. Kedua kaki rasanya lemas, bagai tidak bertulang. Betul-betul aku merasakan ketakutan yang sangat. Tapi aku hanya bisa diam, karena aku pikir berteriak pun percuma, tidak akan ada yang mendengarkan. Setelah beberapa saat, suara seperti orang yang sedang mandi itu pun berhenti. Aku menempelkan kuping ke tembok kamar mandi sebelah. Siapa tahu aku salah dengar, tapi suara itu memang tidak terdengar lagi. Setelah beberapa saat, telingaku menempel di tembok, bergegas aku mandi. Setelah aku mandi, perlahan aku membuka pintu kamar mandi dan berjalan ke kamar mandi sebelah. Ya, aku lalu membuka pintu kamar mandi itu dan ternyata tidak basah sedikit pun. Tidak ada bekas orang yang mandi. Aku mengernyitkan kening, merasa sangat heran, padahal tadi terdengar sangat jelas ada suara orang yang mandi di kamar mandi ini. Sampai aku tidak berani bersuara saking merasa takutnya. Aku menarik nafas panjang, lalu menutup kembali pintu kamar mandi itu dan segera menuju ke kamar. Aku kembali duduk di teras depan setelah selesai berpakaian, sambil memikirkan kejadian yang tadi itu. Masa iya sih aku salah dengar? Sepertinya telingaku belum terlalu tuli untuk sekedar mendengar suara air. Apalagi suara itu datangnya dari jarak yang sangat dekat, hanya berbatas tembok saja. Sedang santai, Bu. Tiba-tiba terdengar suara Bu Kades, membuat aku agak kaget. Iya, Bu. Sambil menunggu maghrib nih. Maaf, Bu, udah ngagetin. Habisnya Bu Bidan itu ngalamun sih, kata Bu Kades sambil tersenyum. Aku tersenyum merasa malu karena ketahuan sedang melamun, sampai tidak tahu kapan Bu Kades datang dan sudah berdiri di dekatku. Ini Pipit, anak saya. Kalau Bu Bidan nggak keberatan, biar nanti malam ditemani dia, Bu, kata Bu Kades sambil memegang tangan anaknya yang bernama Pipit. Tentu saja aku benar-benar sangat senang. Tadinya aku sudah merasa was-was harus tidur sendiri di rumah yang baru saja aku tempati. Pipit lalu menyalami aku. Kami kemudian berbincang. Pipit masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP. Umurnya baru 15 tahun, tapi dia bertubuh tinggi kurus, bahkan tingginya hampir sama denganku. Dia anak bungsu Bu Kades. Bu, boleh nggak kalau Pipit tinggal sama saya, biar saya ada temannya? Apa nanti nggak ngerepotin Bu Bidan? Tanya Bu Kades. Sama sekali nggak, Bu. Saya malah seneng karena ada teman ngobrol. Kalau gitu sih terserah Pipitnya aja. Saya nggak keberatan kalau memang dia mau, kata Bu Kades. Setelah aku tanyakan, ternyata Pipit bersedia untuk tinggal denganku di rumah ini. Tentu saja aku merasa sangat senang karena selain ada teman ngobrol, aku tidak akan merasa begitu takut lagi karena ada teman. Suara azan maghrib terdengar samar-samar karena lokasi musola yang lumayan jauh dari rumah Mbah Kiswoto. Bu Kades kemudian pamit pulang. Aku dan Pipit lalu menyalakan 3 buah lampu teplok atau tempel yang kami taruh di ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Setelah itu kami kemudian sholat maghrib secara bergantian karena Pipit belum membawa mukena dan aku hanya membawa 1 buah mukena saja. Aku kemudian masak mie instan setelah selesai sholat itu. Dilanjutkan, kemudian aku mengobrol di ruang tamu sambil memakan mie instan itu.
Pipit ternyata anaknya lucu. Dia pandai bercerita. Beberapa kali aku tertawa terpinggal-pinggal mendengar ceritanya. Setelah sholat Isya, kami beranjak tidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku mendengar suara pintu kamar depan terbuka. Terdengar suara kunci pintu diputar, entah dibuka atau ditutup. Karena aku tidak melihatnya, tiba-tiba aku merinding, bulu kutuku meremang. Aku melihat Pipit masih tidur dengan nyenyak. Tidak tega rasanya untuk membangunkan. Aku hanya bisa diam ketakutan sambil membaca doa-doa yang aku hafal. Siapa yaitu yang membuka pintu? Seingatku kan semua pintu sudah aku kunci. Ya Allah, lindungi hamba dari segala bentuk kejahatan makhluk ciptaanmu. Doaku dalam hatiku. Aku terus saja melafalkan doa-doa sampai akhirnya aku tertidur kembali. Dan cerita pun akhirnya bersambung ya teman-teman ke part yang selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga part yang kali ini. Cerita ini benar-benar lumayan agak panjang, jadi siap-siap untuk beberapa part ya teman-teman. Tapi tenang aja, nantinya akan saya buatkan full version untuk kalian semua. Nah, cerita ini benar-benar sangat seru untuk kalian nantikan kelanjutannya. Bagaimana pengalaman bidan ini selanjutnya dan teror menyeramkan apa yang akan terjadi, kita saksikan di part yang selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.